Firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Dengarlah firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku tabur, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada Yolanda yang sudah membacakan perikop yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman yang akan kita renungkan hari ini. Bapa, kami berdoa agar Tuhan memberikan kami pengertian, membukakan kepada kami akan kebenaran kerajaan Allah itu melalui perumpamaan mina ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar di sini kami dapat kembali menyadari setiap panggilan kehidupan kami, setiap tugas kami di dalam dunia ini, dan terutama kami juga dapat kembali melihat dan menyadari kepada siapa kami menjalankan tugas itu. Kami tidak menjalankan tugas ini bagi diri kami tidak menjalankan tugas ini bagi pemimpin-pemimpin manapun dalam dunia ini, tapi kami menjalankan tugas ini terutama bagi Tuhan yang mengasihi setiap daripada kami. Nyatakan Injil itu secara jelas, secara indah melalui firman yang akan disampaikan hari ini. Kami berdoa, kami mau menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan Tuhan semata. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita tiba di perikop terakhir dari bagian narasi perjalanan Yesus dari Galilea menuju Yerusalem. Kita sudah sama-sama mempelajari ini saudara, dari Lukas pasal 9 ke pasal 19 ya. Ini adalah satu bagian khusus di dalam kitab Lukas yang bertemakan narasi perjalanan Yesus ke Yerusalem, dan kita sudah bahas ini dari bulan Januari ya. Udah berapa bulan? 9 bulan saudara kita bahas ini. Dan setelah ini saudara, kita akan break sejenak dari kitab Lukas. Kita akan 3 minggu ke depan akan ada khotbah, tetap khotbah exegetical tetapi dari perikop-perikop yang berbeda-beda. Dan di bulan Oktober, 1 Oktober nanti kita akan memulai seri baru dari kitab 1 Timotius. Jadi hari ini saudara,
Kemungkinan akan menjadi khotbah Lukas terakhir di tahun 2024. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, perikop yang tadi baru kita baca bersama, Lukas menutup narasi perjalanan Yesus ini dengan satu perumpamaan saudara. Dan saya harus katakan, ini lagi-lagi bukanlah perumpamaan yang mudah untuk kita pahami bersama. Sekilas saudara, kalau tadi saudara lihat ceritanya, perumpamaan ini tuh mirip dengan satu perumpamaan yang mungkin saudara sudah lebih familiar. Ada di kitab Matius pasal 25, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ya saudara, kalau ingat ceritanya di situ, Yesus juga yang memberikan perumpamaan ini. Kalau perumpamaan talenta itu dikatakan ada tuan yang mau pergi ke negeri jauh, dan dia memberikan kepada 3 hambanya, masing-masing hambanya itu ada yang dikasih 5, 2, dan 1 talenta. Untuk mereka usahakan, mereka kembangkan talenta itu. Nah sepulangnya tuan itu saudara, hamba yang punya 5 talenta itu berhasil kembangin jadi 10, hamba yang punya 2 talenta berhasil kembangin jadi 4 talenta, tetapi hamba yang hanya diberikan 1 talenta itu tidak mengembangkannya. Dan akhirnya tuan ini menghukum hamba yang tidak mengembangkan talenta itu, yang disebut sebagai hamba yang tidak setia. Perumpamaan di Lukas ini saudara juga memperlihatkan hal yang serupa. Ada bangsawan mau pergi ke negeri yang jauh, dan dia memberikan 10 mina kepada 10 hambanya, dan waktu dia kembali dilaporkan ada 2 hamba yang berhasil mengembangkannya. 1 mina jadi 10 mina, ada yang menjadi 5 mina, tetapi ada 1 hamba yang juga tidak berbuat apa-apa, dan akhirnya bangsawan ini pun juga menghukum hamba ini karena dia tidak setia. Kedua perumpamaan ini saudara punya kemiripan memang. Ada pesan yang mirip, tetapi serupa tapi tidak sama. Tidak seluruhnya hal yang disampaikan di dalam perumpamaan itu tuh persis kayak yang di Matius pasal 25. Kenapa saudara? Karena Yesus secara intensional memakai perumpamaan ini untuk mempersiapkan orang-orang yang mendengarkan dirinya, terlebih lagi mempersiapkan murid-muridnya akan penggenapan datangnya kerajaan Allah yang akan terjadi sesaat lagi saudara, saat Yesus nanti masuk ke kota Yerusalem dan Yesus di sana akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini bisa dikatakan seperti pesan terakhirnya saudara sebelum nanti mereka masuk ke perjalanan mereka ke Yerusalem. Oleh karena itu saudara, melalui perumpamaan ini kita akan melihat ada 3 poin. 3 poin yang akan kita pelajari, dan poin ini saudara mirip seperti 2 minggu yang lalu saya sebenarnya mendesain poin ini seperti 1 kalimat. Ini bisa jadi saudara adalah thesis statement saya. Jadi kalau saudara biasa baca paper, baca jurnal, itu ada 1 kalimat inti, kalimat topik, kalimat tesis untuk apa yang akan disampaikan di dalam paper itu. Nah, saya bikin ini sebenarnya 1 kalimat yang saya pecah jadi 3 poin. Ya, poinnya adalah saudara, ekspektasi yang benar terhadap kerajaan Allah akan membawa kita untuk menghidupi panggilan dengan setia untuk melayani Raja segala raja. Ya, jadi itu 1 kalimat, saya pecah jadi 3 poin ini saudara. Pertama kita bahas tentang ekspektasi yang benar terhadap kerajaan Allah. Yang kedua, itu akan membawa kita menghidupi panggilan dengan setia. Ketiga, untuk melayani Raja segala raja. Mari kita simak poin ini lebih dekat lagi ke dalam perikop yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kita masuk ke poin yang pertama tentang ekspektasi yang benar terhadap kerajaan Allah. Saudara, kalau kita lihat di ayat 11 yang menjadi pendahuluan dari perumpamaan ini, sekaligus ini adalah ayat yang memberikan kita konteks tentang perumpamaan mina ini. Kenapa Yesus harus menyatakan perumpamaan ini? Dikatakan di situ saudara, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan 1 perumpamaan. Nah ini saudara, kalimat ini adalah kalimat sambung dari perikop sebelumnya. Dan kalau saudara lihat minggu lalu, kita membahas tentang kisah Zakeus. Nah perikop ini masih erat kaitannya dengan kisah Zakeus itu saudara, dan kemungkinan Yesus menyatakan perumpamaan ini saat dia masih ada di kota Yeriko, atau saat dia masih menumpang di rumah Zakeus. Kita tahu saudara, minggu lalu kita lihat Yesus itu banyak dicari orang-orang, disambut dengan begitu rupa di kota Yeriko, dan kemungkinan orang-orang masih mau mendengarkan Yesus ada di sana. Tetapi saudara, kenapa Yesus perlu menyampaikan perumpamaan ini waktu orang kumpul? Kenapa perumpamaan ini disampaikan? Karena saudara, Lukas menyatakan alasannya. Dikatakan di ayat 11 juga, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Minggu lalu saya juga sampaikan juga bahwa sebenarnya dari jarak dari Yeriko ke Yerusalem itu kurang lebih hanya sekitar 30 km saja. Kurang lebih saudara itu jarak dari
Tangerang ke Jakarta sekarang ini. Dan perjalanannya pada saat itu mungkin tinggal sekitar jalan kaki 6 jam udah nyampe ke Yerusalem. Jadi ini udah dekat banget saudara. Dan orang-orang yang kumpul di sana pun juga tahu dari kitab-kitab perjanjian lama bahwa Tuhan nanti akan mendatangkan seorang Mesias yang akan mendirikan kerajaannya di Bukit Zion. Dan Bukit Zion ini saudara adalah tempat di mana kota Yerusalem berada. Karena mereka melihat, mereka punya pandangan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang Tuhan janjikan. Jadi mereka pun juga punya pandangan bahwa sebentar lagi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, kerajaan Allah itu akan terlihat. Nah, inilah yang menjadi ekspektasi mereka. Mereka berpikir kerajaan Allah itu akan segera kelihatan, dan kelihatan ini kelihatan secara mata jasmani mereka, secara mata fisik mereka. Tetapi di sini saudara, Lukas ini mau meng-highlight adanya satu kekeliruan dari pandangan orang-orang Yahudi. Yang karena mereka tuh berharap apa yang mereka mau lihat tentang kerajaan Allah itu adalah mereka tuh mau lihat waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus tuh akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi yang selama ini tuh menindas mereka. Sehingga mereka saudara mungkin berekspektasi nanti waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka tuh dapat melihat, wah Yesus tuh bawa bala tentara perang dari sorga untuk melawan pasukan Romawi. Mereka mungkin juga berekspektasi nanti waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu akan ada tanda-tanda yang menakjubkan. Seperti misalnya, kalau di perjanjian lama itu Tuhan hadir, itu ada kilat yang menyambar, api turun dari langit, ada tiang awan, tiang api. Mereka juga berekspektasi mungkin ada fenomena-fenomena seperti itu. Mereka juga mungkin berekspektasi nanti setelah Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus mengalahkan bangsa Romawi, dan mereka Yesus ini bisa membangun lagi istana yang megah di Yerusalem. Istana seperti pada kejayaan Raja Salomo, berlapis emas dan perak, ada batu-batu permata yang menghiasinya. Ini yang menjadi harapan ekspektasi dari bangsa Yahudi. Mereka berekspektasi saudara melihat Yesus sebagai penyelamat politik mereka. Dan inilah mengapa Yesus perlu membenarkan ekspektasi ini, karena ini adalah kekeliruan besar. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan mereka dari tangan penjajah Romawi, tetapi Yesus datang untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu saudara, yaitu untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan kalau saudara ingat minggu lalu di akhir dari perikop Zakheus, Lukas 19 ayat 10, Yesus merangkum sekali lagi bahwa dikatakan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, seringkali kita pun juga seperti orang-orang Yahudi di sini, kita mengharapkan agar Yesus itu semakin kelihatan dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya ekspektasi saat ini dalam hati kita saudara, berharap kalau kita mau melihat Yesus itu bisa membawakan satu terobosan, satu mujizat untuk masalah kehidupan kita. Mungkin saudara kita mengharapkan saat ini, kalau kita ikut Yesus, kita dapat melihat kesembuhan dari penyakit keras yang saya alami, atau yang orang-orang sekitar saya alami, keluarga saya alami. Atau mungkin kita punya ekspektasi saudara, Yesus itu bisa kasih terobosan finansial, dia bisa kasih keuntungan bisnis yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia dapat menyelesaikan masalah hutang-hutang kita, memberikan mujizat. Atau mungkin kita berharap adanya hal-hal yang menakjubkan, fenomena-fenomena supernatural, seperti misalnya mendengar bahasa-bahasa lidah, mendengarkan ada nubuatan-nubuatan, mendengarkan ada fenomena-fenomena yang kita nggak bisa masuk dengan rasio kita saudara. Mungkin kita masih punya ekspektasi-ekspektasi ini. Namun saudara, saya ingin katakan hari ini, jika kita masih berharap melihat hal-hal ini, itu sebenarnya artinya kita masih punya ekspektasi yang keliru terhadap Yesus. Kalau kita berharap melihat terobosan finansial, kita berharap bisa mendapatkan mujizat kesembuhan, kita berharap mau mengalami fenomena-fenomena ajaib saudara. Mungkin saudara, saya ingin katakan hati kita belum melihat Yesus sebagai penyelamat dosa, tetapi sebagai penyelamat lain dalam kehidupan kita. Dan apabila ini menjadi ekspektasi kita, saat ini saudara, firman Tuhan kembali mau menyatakan kita perlu kalibrasi hati kita lagi. Kita perlu lihat kembali Yesus itu dengan benar, seperti apa yang ia nyatakan dalam firman Tuhan. Dia adalah penyelamat dosa kita saudara, bukan penyelamat yang lain. Maka itu saudara,
Jangan heran saudara kalau kita bisa saja kecewa sama Tuhan kalau kita nggak mendapatkan terobosan finansial waktu kita udah ikut Tuhan. Jangan salahin Tuhan saudara kalau kita pikir, Tuhan aku udah ibadah dengan baik, aku udah hidup dengan baik, kerja dengan baik, tapi kok kenapa masalah saya masih nggak selesai-selesai Tuhan? Kenapa orang tua saya nggak sembuh-sembuh dari penyakit saya? Kok Tuhan jahat, Tuhan nggak memberikan kesembuhan bagi saya, bagi orang tua saya? Jangan komplain begitu saudara, kenapa? Karena Tuhan emang nggak pernah janjiin hal itu kepada kita semuanya. Yang Tuhan janjikan adalah keselamatan atas seluruh dosa-dosa kita di dalam kasih karunia-Nya yang kita terima bukan melalui usaha kita, bukan dari amal baik kita, tetapi melalui iman semata. Dan ini janji Tuhan yang senantiasa bisa kita pegang. Ini janji Tuhan yang Tuhan ngomong langsung sama kita dalam firman-Nya saudara. Nah pertanyaannya kalau begitu, seperti apa sekarang kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam dunia ini? Seperti apa kita dapat betul-betul melihat Yesus itu sebagai penyelamat dosa, bukan penyelamat-penyelamat yang lainnya saudara. Yesus katakan di sini bahwa kerajaan Allah itu akan terlihat melalui kita saudara, murid-murid Kristus yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat kita mengerjakan panggilan kita dengan setia. Kita masuk saudara ke poin yang kedua sekarang. Akan membawa kita menghidupi panggilan dengan setia. Saudara, mari kita lihat perumpamaan ini lebih dalam lagi. Kita lihat di ayat 12, saudara. Yesus itu mau mengcounter anggapan yang salah, ekspektasi yang salah, itu dengan perumpamaan mina ini. Dia mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu diibaratkan seperti seorang bangsawan yang hendak pergi ke negeri jauh, dan bangsawan ini dikatakan mau dinobatkan sebagai raja dan nanti akan kembali lagi setelah dia menjadi raja. Karena itu saudara, karena bangsawan ini mau pergi, bangsawan ini panggil 10 orang hambanya dan dia memberikan 10 mina, di mana masing-masing hamba itu mendapatkan jatah masing-masing 1 mina. Nah 1 mina sendiri itu saudara, pada zaman itu adalah jumlah yang setara dengan 3 bulan pendapatan rata-rata orang pada masa itu. Jadi ini adalah uang yang cukup banyak pada saat itu. Dan di ayat 13 secara spesifik, bangsawan ini memberikan instruksi kepada 10 hambanya, lihat di situ saudara, untuk memakai mina yang diberikan untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dengan kata lain saudara, bangsawan di dalam perumpamaan itu berharap agar 10 mina yang diberikan ini itu dapat dikembangkan, dapat dipakai di dalam kegiatan sehari-harinya mereka. Ya, berdagang itu adalah kegiatan yang umum, mata pencaharian yang umum yang dilakukan orang pada masa itu untuk mendapatkan penghasilan. Itulah kenapa saudara saat bangsawan ini kembali, dia panggil lagi semua hamba-hambanya itu, dan dia mendapati saudara, hamba yang mengembangkan 1 minanya jadi 10 dan dia puji, ini hamba yang baik. Lalu hamba ini dikasih kepercayaan 10 kota di wilayah kekuasaannya. Lalu ada lagi saudara, 1 hamba yang berhasil kembangin jadi 5 mina. Lalu hamba ini pun juga akhirnya dipercaya berkuasa atas 5 kota. Tetapi hamba yang ketiga di ayat 20, saudara perhatikan dikatakan hamba ini gak melakukan apa-apa. Dia cuma nyimpen minanya dalam sapu tangan. Kenapa saudara? Karena dia itu takut kepada tuannya. Dia pikir tuannya itu orang yang keras, dia akan ambil lagi apa yang dia tidak tabur. Dengan kata lain saudara, hamba ini tuh pikir kalau dia tuh ngapain capek-capek untuk ngembangin mina ini. Toh pada akhirnya ini juga nanti akan diambil lagi sama tuannya. Tuannya enak banget. Dia yang kasih doang, dia pergi, kita yang kerja susah-susah, nanti hasilnya dia yang ngambil. Gua gak dapet apa-apa. Dia pikir kayak begitu. Dan akhirnya saudara, bangsawan ini, akhirnya apa yang terjadi? Mina yang dia punya, yang 1 itu diambil, dikasih kepada yang 10 mina, dan hamba ini dihukum mati karena ketidaksetiaannya. Menarik sini saudara, melalui perumpamaan ini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menyatakan kerajaan Allah ke dalam dunia ini bukan dengan hal-hal yang menakjubkan, bukan dengan mujizat yang hebat, bukan dengan fenomena-fenomena yang gak masuk akal, tetapi ia menyatakan ini melalui hamba-hambanya, melalui kita semua seperti 10 hamba yang dikasih mina atau talenta, yang kita dapat artikan sekarang dalam pengetahuan, mungkin skill, mungkin pendidikan, kekayaan materi, network, untuk kita kembangkan dan usahakan dalam kegiatan sehari-hari. Atau dengan kata lain saudara, kerajaan Allah dinyatakan saat ini tuh dengan cara-cara yang kelihatannya wajar.
cara-cara atau hal-hal yang kelihatannya itu sehari-hari. Dan terlebih lagi di dalam konteks kita sekarang yang akan saya bawa di sini. Tuhan menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Enggak cuma dari gereja aja saudara. Tapi juga dari marketplace. Tempat kebanyakan dari saudara saat ini itu spend waktu saudara sehari-hari. Tempat saudara bekerja. Tempat saudara juga itu secara dekat memiliki relasi engage secara dekat. Sehingga saudara saya ingin katakan sekarang. Apapun pekerjaan kita, apapun bisnis atau karir profesional yang saudara saat ini geluti, itu punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar untuk penuhi kebutuhan kita doang. Tuhan saudara itu memakai pekerjaan kita di marketplace. Sama juga seperti Tuhan pakai gerejanya untuk bawa Injil yang menyatakan bahwa Yesus adalah penyelamat dosa dunia ini. Dan ini bukan pilihan saudara. Ini bukannya sesuatu yang Tuhan pilih-pilih siapa yang ini. Ini adalah panggilan bagi kita semuanya. Sama seperti saya saudara dipanggil untuk melayani di dalam gereja ini. Saudara juga dipanggil Tuhan untuk melayani. Untuk bekerja penuh waktu di marketplace. Dan itu sama-sama adalah hal yang mulia. Sama mulianya saudara dengan saya yang melayani di dalam gereja ini. Jadi nggak ada perbedaan saudara sebetulnya antara kita bekerja di gereja, melayani di gereja dengan kita melayani atau bekerja di luar dari gereja ini. Dan panggilan kita untuk mengembangkan Mina ini juga saya bilang adalah bagian daripada Injil. Kalau saudara ingat di Efesus 2 ayat 8-9, satu ayat yang saudara mungkin sudah tahu bersama-sama tentang Injil. Di situ dikatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus melalui iman, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya saudara, melakukan pekerjaan baik itu termasuk bagaimana kita dengan setia mengembangkan kemampuan Mina yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah panggilan hidup setiap kita yang telah menerima Injil. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi, meskipun kita saat ini mungkin gak dipanggil seperti saya untuk melayani Tuhan di gereja penuh waktu. Tetapi saya ingin berkata bukan berarti Tuhan tidak memanggil saudara itu sama sekali. Ikut Tuhan itu saudara, bukan kehidupan yang kita tuh diam-diam aja. Bukan males-malesan. Tuhan itu gak pernah bilang, karena kamu udah diselamatkan karena anugerah Tuhan, memang anugerah Tuhan itu udah cukup buat kita, so ya udah kita pasif aja. Kita nggak ngapa-ngapain, kita males-malesan aja saudara. Enggak begitu saudara. Kalau orang yang masih berpikir seperti ini, itu sebenarnya kita sama sekali nggak ngerti Injil saudara. Seperti hamba ketiga dalam perumpamaan ini yang nggak mau kerja. Dia cuma mikirin keuntungan diri sendiri saja saudara. Dan kalau dia lihat nggak ada keuntungan buat diri sendiri, ngapain dia lakukan itu? Enggak saudara. Saudara, the gospel will make us move. Injil itu berbuah dalam pekerjaan baik. Dan Injil selalu akan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan itu bisa kita lakukan, sangat bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di dalam marketplace kita. Dan kalau saudara, perhatikan saudara, Tuhan memang sudah memakai orang-orang marketplace ini secara luar biasa. Mungkin kita jangan dengar di telinga kita saudara, bagaimana peran orang-orang di dalam marketplace ini membawa Injil lebih lagi. Tetapi saudara, ada dampak Injil yang luar biasa saudara, yang kita bisa lihat di sepanjang sejarah ini. Misalnya di Alkitab aja saudara, ini saya mau kasih contoh nih. Ada seorang di Perjanjian Baru itu pedagang kain wanita yang namanya Lydia. Ya, mirip sama Lydia di sini. Lydia ini pedagang kain yang luar biasa, sukses saudara, dan dia tuh punya koneksi dagang yang luar biasa. Nah, karena dia punya koneksi dagang ini saudara, Paulus titipin surat untuk dia bawa ke kota Roma. Kota Roma pada satu kota yang merupakan pusat dari dunia saudara. Semuanya ada di situ, pemimpin-pemimpin ada di situ, pusat ekonomi, pusat pendidikan saudara. Dan dengan koneksinya saudara, Lydia ini berhasil membawa surat Roma ini kepada gereja-gereja di sana, pemimpin-pemimpin di sana. Dan tebak, surat ini adalah surat yang kita kenal di Alkitab kita sebagai kitab Roma. Dan dari situlah saudara, Injil itu terdengar lebih luas lagi. Karena seorang pebisnis wanita yang bernama Lydia. Atau di kitab Kisah Para Rasul ada seorang bernama Barnabas.
Dia partner pelayanannya Paulus, dan Barnabas ini digambarkan sebagai orang yang sangat kaya. Dia punya resources yang banyak. Dan apa yang dikatakan di situ, dia mau jual hartanya supaya jemaat mula-mula pada saat itu bisa dimuridkan dengan baik dalam gereja. Kebutuhan jemaat-jemaat yang pada saat itu miskin itu bisa terpenuhi. Dan apa yang menjadi hasil daripada itu dikatakan jemaat Tuhan itu semakin bertambah banyak, gereja semakin bertumbuh saudara. Karena seorang kaya, salah satunya seorang kaya yang Tuhan pakai bernama Barnabas ini. Atau dalam contoh sekarang aja saudara, Kamis kemarin ini, waktu kita lagi sharing-sharing di CG saudara, ada seorang rekan yang cerita, gara-gara ada berita Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ada saudara, rekan kerjanya tuh jadi akhirnya nanya-nanya kekristenan sama orang ini. Dan akhirnya terjadi percakapan Injil yang organik di situ. Saudara, saya katakan bagi kita yang kerja di marketplace, saudara-saudara ini kalian tuh punya network, punya pengetahuan, punya materi yang mungkin kami itu di gereja nggak miliki untuk bawa Injil lebih banyak lagi ke orang-orang. Apalagi saudara kerja di kota Jakarta ini pasti akan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang belum kenal Kristus. Dan saudara bisa jadi interaksi dengan mereka tuh hampir setiap hari. Intensitasnya mungkin lebih banyak daripada saudara interaksi dengan orang-orang di dalam gereja ini. Lebih banyak daripada saya berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus di luar sana saudara. Jadi saudara, saya bisa katakan panggilan kita untuk mengembangkan mina dalam pekerjaan kita ini bukan hanya panggilan penting, tapi ini panggilan yang strategis. Saudara punya peran yang strategis untuk bawa Injil di mana mungkin kami gereja itu terbatas lakukannya saudara. Oleh karena itu saudara, gereja dan marketplace ini we have to work hand in hand. Kerjasama bersama-sama. Gimana kita di sini memperlengkapi saudara untuk saudara bisa bawa Injil itu di dalam kapasitas saudara yang kami nggak miliki. Di dalam network saudara yang kami mungkin sulit untuk jangkau saudara. Mungkin saudara, yes, hasilnya mungkin tidak akan terdengar seperti apa yang dilakukan di dalam gereja. Mungkin saudara. Tapi ketahuilah saudara, disitulah kerajaan Allah pelan-pelan dan secara pasti akan berkembang, akan semakin menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi saudara. Oleh karena itu seperti yang Paulus katakan di Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah saudara panggilan kita, pekerjaan saudara yang Tuhan pakai sedemikian rupa untuk membawa Injil itu lebih dahsyat lagi saudara ke tengah-tengah dunia ini. Namun pertanyaannya saudara, gimana kalau kita sudah setia mengerjakan mina kita tapi nggak membuahkan hasil apa-apa? Gimana saudara, kita misalnya sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, tapi bukannya saya bisa membawa Injil, bukannya saya bisa memperlihatkan karakter-karakter yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, tapi malah saya ditindas begitu rupa. Atau sebaliknya saudara, gimana kita tetap bisa jaga hati kita supaya kita nggak jadi sombong kalau misalnya kita malah berhasil. Apa yang kita lakukan di tempat kerja itu memberikan dampak yang luar biasa. Ada orang-orang yang bertobat, ada orang yang lebih dapat melihat kerajaan Allah dari pekerjaan kita saudara. Itu kan gampang banget buat hati kita tuh jadi tinggi hati, jadi sombong saudara. Gimana caranya kita bisa jaga hati kita kalau hal itu terjadi? Saudara, sikap hati kita terhadap segala usaha dan pekerjaan yang kita lakukan itu tergantung kepada siapa kita bekerja. Dan di sini kita akan melihat bahwa kita dapat mengerjakan panggilan kita dengan baik kalau kita punya ekspektasi yang benar bahwa kita melayani Tuhan Raja segala Raja. Kita masuk ke poin yang ketiga, untuk melayani Raja segala Raja. Nah saudara, saya ingin masuk lebih dalam ke perumpamaan ini dan ada satu, saya mau bilang plot twist yang saya mau sampaikan di poin ini saudara. Kalau saudara familiar dengan perumpamaan Yesus sebelum-sebelum ini, kita bisa lihat biasanya setiap karakter dalam perumpamaan ini tuh adalah satu penggambaran dari tokoh asli atau dari realita di dalam kehidupan aslinya saudara. Nah, saya mau nanya kepada saudara, waktu saudara baca perumpamaan ini, saudara pikir bangsawan ini gambaran dari siapa? Saya cukup yakin dan saya pun juga beranggapan yang sama, kita pasti pikir bangsawan ini adalah Yesus. Seperti kalau kita baca talenta, perumpamaan talenta di Matius 25, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Yesus. Tetapi saya ingin berargumen dan ini plot twistnya saudara. Saya mau katakan bangsawan dalam perumpamaan ini tuh bukan Yesus sebenarnya. Kok bisa gitu?
Karena saudara, perumpamaan ini, kisah ini sebenarnya saudara, itu diambil dari satu penguasa, dari satu recent event yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang Yahudi. Dan sebenarnya kisah ini diambil dari satu penguasa yang bernama Archelaus di situ. Kenapa saudara saya bilang itu? Karena apa yang disampaikan Yesus ini banyak sekali kemiripannya dengan apa yang terjadi pada masa itu kepada penguasa Archelaus ini. Nah, siapa Archelaus ini sebenarnya saudara? Archelaus ini waktu itu adalah penguasa, raja di Yerusalem, dan dia adalah anak dari Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung sendiri saudara itu bisa temukan dia saat Yesus lahir, dan inilah raja yang membunuh bayi di bawah umur 2 tahun. Dia adalah raja yang jahat, raja yang tidak berperasaan, raja yang megalomaniak, yang ingin mempertahankan kekuasaannya begitu rupa, dan akhirnya Herodes Agung mati digantikan oleh anaknya Archelaus, atau bisa juga disebut dengan namanya Herodes Archelaus. Dan perumpamaan ini saudara disebutkan itu tidak lama setelah Archelaus itu naik jadi raja. Dan untuk Archelaus itu harus jadi raja, saudara, dia harus melakukan perjalanan jauh ke Roma. Karena dia harus menghadap Kaisar Roma, supaya apa? Kaisar Roma tuh mau mengakui dia, mau menobatkan dia sebagai raja. Familiar dengan kisah ini? Kenapa disebut di sini bangsawannya itu harus pergi jauh, dan ada kata-kata untuk dinobatkan menjadi raja. Karena ini mirip dengan apa yang terjadi sama Archelaus, dia harus pergi jauh juga untuk dinobatkan menjadi raja. Archelaus ini pun juga sama jahatnya sama Raja Herodes sebelumnya. Sejarah mencatat saudara, Archelaus ini pernah membunuh 3.000 orang Yahudi yang protes sama dia, yang tidak mau dia menjadi raja. Dibunuh 3.000 orang. Dan oleh karena itu waktu kita lihat di sini ada beberapa kesimpulan, seperti misalnya di ayat 14. Dikatakan di situ kenapa dibilang orang-orang sebangsanya itu membenci bangsawan ini, tidak mau dia menjadi raja. Dan di akhir di ayat 27, bangsawan ini juga akhirnya bunuh hamba yang tidak setia, dan dia juga bunuh orang-orang yang tidak mau dia menjadi raja, orang-orang yang membenci dia saudara. Karena ini adalah satu referensi yang dekat dengan apa yang baru saja terjadi. Archelaus yang membunuh 3.000 orang Yahudi. Dan di sini saudara kita bisa melihat dengan jelas satu hal, bahwa bangsawan ini bukan menggambarkan Yesus. Tapi kenapa Yesus malah memakai referensi ini dalam perumpamaan ini? Apa yang Yesus ingin sampaikan di sini? Yesus pasti tidak mengiyakan atau membenarkan perbuatan Archelaus. Dia juga tidak mendukung Archelaus, apalagi dia mau menyamakan diri dia dengan Archelaus yang jahat. Apa yang Yesus ingin sampaikan di sini saudara? Kenapa dia pakai Archelaus ini? Ini ada hubungannya saudara, karena dikatakan di ayat 11 dan ayat 28 kalau saudara perhatikan, Yesus sudah dekat ke Yerusalem. Keterangan ini diulang 2 kali saudara, di awal dan di akhir dari perumpamaan ini, untuk nunjukin saudara kalau perumpamaan ini tuh kayak di sandwich di antara 2 keterangan ini. Yesus udah dekat ke Yerusalem, dan Yesus ingin kasih tahu bahwa di Yerusalem sekarang ada raja yang lagi berkuasa. Rajanya itu adalah Raja Archelaus. Sehingga nanti waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus yang adalah Mesias akan juga masuk, dan kita akan melihat akan ada 2 raja di sana. Archelaus yang jahat dan juga Tuhan Yesus. Dan kenapa Yesus menggambarkan bangsawan dalam perumpamaan ini sebagai sosok yang jahat saudara? Karena Yesus ingin menunjukkan kepada para pendengar pada saat itu, dari 2 raja akan mereka lihat di dalam Yerusalem, bahwa Yesus adalah raja yang jauh lebih baik daripada Archelaus. Dan ini dibuktikan saudara, bukan cuma dari perkataannya saja, tapi dari apa yang Yesus akan perbuat saat dia masuk ke Yerusalem nantinya. Kita bisa lihat jika Archelaus itu nggak mau jadi raja atas mereka yang tidak setia, yang membenci dia. Yesus sebaliknya, Yesus mau jadi raja atas mereka yang tidak setia dan membencinya. Jika Archelaus pada akhirnya dia membunuh mereka yang tidak setia, mereka yang membenci, supaya kekuasaannya sebagai raja itu tidak tergoyahkan, Yesus justru saudara dalam tanda kutip membunuh dirinya sendiri saat ia mati di atas kayu salib. Supaya kenapa saudara? Supaya mereka yang tidak setia
mereka yang membenci Yesus, hamba yang tidak mau mengerjakan minanya di dalam perumpamaan itu dapat ditanggung dosa-dosanya di dalam kematian Yesus. Dan itu terjadi supaya mereka dapat menjadi umat kepunyaan Tuhan. Yesus adalah Raja yang lebih baik karena Yesus datang bukan untuk menghabisi orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus Raja yang lebih baik karena ia datang untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang seringkali bekerja bukan untuk Tuhan tapi untuk dirinya sendiri. Orang yang seringkali, saudara, tidak mau ada Yesus di dalam kehidupan, tidak mau ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia mati buat orang-orang ini. Seperti saudara, seperti saya. Inilah Yesus, saudara, Raja yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Raja yang juga telah membenarkan kita untuk menjadi umat-umatnya. Dan Raja yang memanggil kita sekarang untuk mengerjakan mina kita dengan setia di dalam kehidupan kita. Dan apa yang membuat kita, saudara, fakta ini kenapa dapat membuat kita akhirnya dapat mengerjakan mina kita dengan setia? Karena saudara, kita tidak bekerja untuk raja yang menakutkan. Kita tidak bekerja untuk raja yang kejam. Kita tidak bekerja untuk raja yang egois. Seperti yang terjadi kepada Arkelaus di sini, enggak, atau bangsawan ini. Tapi kita bekerja kepada raja yang mengasihi kita. Raja yang sudah mati buat kita. Raja yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Raja yang penuh belas kasihan. Dan oleh sebab itu, saudara, karena kita melayani raja yang seperti ini, raja di atas segala raja ini, mari bersama-sama, saudara, kita pakai hidup kita selagi ada waktu saat ini untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan memajukan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, satu anugerah yang begitu besar kalau Kau memanggil kami untuk melayani-Mu. Satu kesempatan yang begitu luar biasa kalau Kau panggil kami untuk menyatakan kemampuan pekerjaan kami untuk membawa kerajaan-Mu di tengah-tengah marketplace dalam kehidupan kami, saudara. Ini semua terjadi bukan karena semata-mata kehebatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu saja yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan di dalam kesadaran ini, kami berdoa Tuhan agar Injil terus mengarahkan hati kami, mengkalibrasi hati kami, agar kami semakin melihat kehidupan kami itu di dalam kemuliaan nama Tuhan, semakin membawa kehidupan kami untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan kami sendiri, dan semakin membawa Injil itu di dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, rutinitas kami sehari-hari. Berdoa Tuhan agar pandangan kami dapat terus dikalibrasi, hati kami dapat terus diperbarui Tuhan, agar seluruh kehidupan kami itu betul-betul dapat mencerminkan kerajaan Allah, Injil, dan mencerminkan Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.